Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta melengkapi 40 titik yang telah dipasangi lampu LED di Koridor 13 Transjakarta rute Ciledug-Tendean. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan Cika Multazam dan juru kamera Dwinanto. Cikal, bagaimana proses pelengkapan sarana dan prasarana di Koridor 13 Jakarta ini? Iya, Poppy, setelah rampung dengan beberapa sarana dan prasarana, memang ditargetkan dari PT Transjakarta ini untuk melengkapinya dengan pemasangan lampu LED. Tepatnya ada pemasangan 40 lampu LED di sepanjang koridor 13 yang menghubungkan antara Ciledug kemudian kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Tempat saya berdiri saat ini adalah di salah satu rute di koridor 13 ini, yaitu di halte CSW di kawasan Blok Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Memang kami masih belum melihat adanya pemasangan lampu di salah satu tempat saya berada saat ini, di halte CSW, karena memang pemasangan dari lampu ini akan dilakukan secara berkala. Namun hal ini memang sudah dipastikan oleh pihak Transjakarta, karena memang ini untuk memenuhi standar untuk kelayakan dari operasional untuk koridor 13 ini. Karena sebelumnya sempat dilakukan uji coba, kemudian ada beberapa evaluasi begitu dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari PT Transjakarta dan juga Bina Marga, bahwa memang pemasangan lampu ini termasuk kepada hal yang permasalahan minor, namun tetap dirasakan pentingnya dan krusialnya, karena mengingat operasional dari bus Transjakarta nantinya yang akan melintasi koridor ini akan beroperasi hingga malam hari. Jadi nantinya setelah pemasangan 40 lampu LED ini tentunya akan dilakukan evaluasi kembali apakah 40 lampu LED ini cukup untuk menjadi penerang di jalur di koridor 13 ini. Selain dalam pemasangan lampu LED, sarana dan sarana penunjang lainnya kami lihat setidaknya di halte CSW ini adalah seperti traffic sign begitu, ada tanda seperti jalanan menurun kemudian berbelok, karena jalanan di koridor 13 ini cukup banyak belokan begitu dan juga turunan, sehingga traffic sign ini sangat penting sekali. Perlu diingat kembali bahwa halte CSW ini setelah diprediksi oleh Pemprov DKI Jakarta, Poppy, merupakan salah satu halte tersibuk nantinya ketika bus Transjakarta di koridor 13 ini sudah beroperasi, mengingat di sini bertemunya 3 transportasi yang nantinya akan diandalkan oleh warga DKI Jakarta, seperti bus Transjakarta dari koridor 1, kemudian bus Transjakarta di koridor 13 ini, kemudian akan dilewati juga oleh lajur MRT, dan juga di sini juga di kawasan CSW ini banyak sekali perkantoran dan juga instansi pemerintah yang juga memperkuat bahwa nanti CSW ini akan menjadi salah satu halte tersibuk. Kemudian ada lagi yang kami lihat di sini bahwa di kawasan halte CSW ini cukup tinggi, Poppy, sehingga nantinya akan ada sekitar ratusan anak tangga yang harus dilalui, dan pihak dari PT Transjakarta sudah menyiapkan 2 unit lift yang membantu nantinya para masyarakat, terutama untuk mereka yang penyandang disabilitas begitu, untuk memudahkan nantinya naik ke halte di CSW ini. Seperti itu, Poppy. Ya, Cika, lalu apakah Anda sudah mendapatkan informasi kapan jalur koridor 13 ini akan diresmikan oleh pemerintah? Ya, sebelumnya koridor 13 ini akan difungsikan atau akan beroperasi pada 22 Juni 2017 atau bertepatan dengan ulang tahun Ibu Kota DKI Jakarta. Namun karena beberapa hal, hasil evaluasi, kemudian menunggu surat layak fungsi dari Kementerian PUPR, akhirnya ditimbulkanlah sebuah kesepakatan begitu akan dioperasikan, ditargetkan pada tanggal 17 Agustus 2017 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Dan juga tidak hanya menunggu momentum begitu, Poppy, tetapi juga ini tentunya menunggu hasil evaluasi, kemudian beberapa penambahan dari sarana yang mungkin dirasa kurang, karena beberapa permasalahan minor, tidak hanya masalah lampu, traffic sign, tetapi juga loket begitu, di mana untuk transaksi loket ini tidak semuanya terpasang dengan sempurna, ada yang cukup miring, kemudian ada yang lurus, dan ini juga harus diperhatikan untuk memudahkan transaksi para warga nantinya yang akan menggunakan bus Transjakarta. Kemudian yang paling terpenting tentunya adalah menunggu surat layak fungsi dari Kementerian PUPR, karena surat layak fungsi ini menjadi salah satu acuan begitu bagi jalan atau koridor 13 ini untuk
menjamin keamanan kepada masyarakat dan juga tentunya ini akan merekap seluruh evaluasi yang telah dilakukan baik dari Bina Marga, kemudian Transjakarta, dan juga tentunya atas evaluasi juga yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita juga sama-sama berharap bahwa pada 17 Agustus nanti, Koridor 13 ini akan